Oke, jadi ini adalah Asus ROG Strix Scar 16. Wah, ini laptop gaming yang paling kenceng yang pernah saya coba dari berbagai aspek. SSD-nya kenceng 13.000 Mbps. Skor Cinebench-nya paling kenceng yang pernah saya bahas. Gaming, game RTX aja dia bisa dapat di atas 100 FPS dengan settingan rata kanan. Layarnya ada di 240 Hz refresh rate. Prosesornya udah pakai Intel generasi ke-13 Raptor Lake 13700 HX, bukan H ya, tapi HX. Dan VGA-nya gila. Dia udah pakai RTX 4080. Wah, kira-kira berapa harganya nih? Ketika laptop ini datang, semua antrian review saya itu saya ubah. Jadi harusnya saya nge-review laptop yang A, B, dan C. Saya geser semua ke belakang dan akhirnya saya memutuskan untuk nge-review laptop ini duluan. Karena saking excitednya saya untuk nyobain laptop paling kenceng dari Asus ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, saya mau informasiin dulu kalau laptop yang sebenarnya udah paling kenceng yang pernah saya bahas ini belum versi final. Ini masih versi engineering sample dan saya diizinkan Asus untuk menjadi salah satu media yang pertama kali nyobain. Dan nanti yang bakalan masuk resmi bukan versi yang ini ya, versi yang lebih kenceng lagi dengan Intel Core i9 13980HX. Jadi nanti kalau misalkan di tes performanya kalian udah tercengang, tahan dulu karena yang bakalan masuk ke Indonesia adalah versi yang lebih kenceng dari ini. Saya bener-bener gak nyesel udah ngubah schedule saya untuk duluin nge-review laptop ini. Kenapa alasannya? Kita bahas dulu deh dari segi desain. Asus ROG Strix Scar 16 ini punya fitur dan beberapa upgrade yang gak akan kalian temuin di seri Asus yang lain dan mungkin beberapa juga gak ada di laptop gaming yang ada di pasaran sekarang. Saya ngerasa laptop ini unik karena desainnya. Eksteriornya punya beberapa elemen yang unik kayak logo ROG yang reflektif dan ada LED-nya. LED-nya ini gak cuma di logonya aja, dia juga ada di bagian belakang bodi dan bawah bodinya. Dan LED-nya ini bisa kita gonta-ganti warnanya sesuai dengan kemauan kita. Kita bisa matiin juga secara full lewat softwarenya yaitu Armoury Crate. Terus yang unik lagi adalah di bagian belakangnya ada semacam kayak plastik cap gitu yang nempel dengan magnet dan kita dikasih juga plastik bawaannya yang logo ROG-nya jadi bisa dituker-tuker. Unik sih ya karena ROG ngasih cara simple buat kita custom laptopnya secara fisik. Emang dari dulu kalau urusan inovasi, Asus itu kan tagline-nya In Search of Incredible. Urusan gimmick, Asus itu memang nomor 1 juaranya. Dan mungkin kedepannya nanti bakalan banyak yang jual plastik cap dari third party. Jadi kita bisa custom-custom seunik mungkin untuk si ROG Scar 16 ini. Untuk bagian atas laptopnya dia udah menggunakan aluminium yang solid banget. Dia bisa dibuka dengan satu tangan, engselnya pun juga kuat. Jadi nggak ada yang namanya laptop kalau misalnya kita buka wobble kayak laptop sebelah. Ini nggak wobble sama sekali. Tapi untuk material sisanya selain bagian belakangnya ini dia menggunakan plastik polikarbonat. Tapi walaupun plastik polikarbonat, wah ini dia udah solid dan kerasa premiumnya. Jadi ketika kita buka laptop ini LED-nya langsung nyala semua, sinkron dengan RGB dari keyboardnya. Kalau buat sisi bawah keyboard dia finishingnya normal aja, jadi non translucent atau tidak transparan. Biarpun desain kayak gini kelihatan keren, tapi mereka punya kekurangan, yaitu material yang mereka pakai di bagian keyboard ini itu magnet fingerprint banget. Jadi buat kalian yang mungkin juga kayak saya, tangannya ini cepet banget berkeringat, ya sering-sering aja bersihin laptopnya. Lanjut ke keyboard. Untuk keyboardnya ini dia pakai yang namanya Opto Mechanical Switch. Jadi ini adalah mechanical keyboard yang switchnya sih tactile-nya itu lebih berasa daripada optical sensor. Jadi responnya lebih cepat dibandingkan keyboard laptop gaming pada umumnya. Tapi ada satu kekurangan dari keyboard Opto Mechanical yang memang secara feel itu dia enak banget buat ngetik, buat main game enak. Tapi suaranya sedikit berisik. Jadi kalau misalkan kalian bawa ke perpustakaan, ya nggak bakal dilemparin buku sih. Paling cuma ya dijulitin aja lah. Buat layout keyboardnya ini juga udah mantap. Saya suka dengan desain keyboardnya, terus shortcutnya juga lengkap. Kita bisa lihat di atas ada shortcut untuk mute mic, ngatur kecepatan fan, dan shortcut ke Armoury Crate. Cuman yang saya agak sayangin sih tombol powernya ini nggak jadi satu sama fingerprint. Ya memang dia bukan laptop bisnis, tapi karena ini udah masuk ke kelas premium, harusnya kalau dikasih fingerprint, menurut saya akan lebih kerasa premium lagi. Terus untuk kameranya juga belum support dengan IR kamera, jadi nggak support untuk login langsung ke Windows Hello. Webcam bawaannya juga standar di 720p.
Harusnya dengan spesifikasi yang mentok rata kanan tadi, webcamnya sih menurut saya minimal udah 1080p. Kalau untuk touchpadnya ini ciri khasnya Asus, jadi dia melengkapi keyboardnya karena keyboardnya bukan yang full size layoutnya, jadi numpadnya dipindahin ke area touchpadnya. Kita bisa nyalain numpadnya ini dengan tekan tulisan numlock agak ditahan dikit, dan ini beda dengan Asus ZenBook ya. Jadi font angka-angkanya itu lebih lengkap dan terlihat lebih gaming. Untuk touchpad ini saya juga nggak ada masalah sama sekali, nggak ada komplain, trackingnya mulus dan kliknya berasa. Sekarang kita langsung aja coba untuk performanya ya, karena kalian pasti udah penasaran gimana performa Raptor Lake dikombinasikan dengan RTX 4080. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah laptop gaming yang paling kenceng yang pernah saya coba. Ini nggak saya lebih-lebihin. Kenapa dia kenceng? Ya jelas karena dia udah pakai prosesor Intel Core i7 13700HX. Kebayang nggak generasi ke-13 Raptor Lake bukan seri H, tapi HX. Karena prosesor seri HX itu punya core dan TDP lebih besar dibandingkan seri H biasa, tapi dengan catatan biasanya seri HX itu untuk IGP-nya nggak lebih kenceng dari seri H. Seri H itu biasanya pakai Iris Xe, sementara HX di Asus ROG ini pakai Intel UXD. Tapi kan ya nggak apa-apa karena udah ada discrete graphic card-nya dengan RTX 4080. Terus dia juga dibantu dengan memori RAM 32GB yang kenceng, DDR5 speednya itu di 4800 MHz, dan bukan cuma RAM-nya aja yang kenceng, tapi SSD-nya juga nggak kalah kenceng. Storage-nya di sini kita dikasih kapasitas yang gila banget. Kapasitasnya itu 2 TB NVMe Gen 4 yang speednya ketika saya cek di Crystal Benchmark 8 ya, bukan Crystal Benchmark 6, Crystal Benchmark 8 terbaru, itu speednya ada di lebih 13.000 Mbps. Dan jujur ini adalah SSD paling kenceng dan paling lega 2 tera yang pernah saya bahas. Sebelum tes performa, saya mau mention dulu di Armoury Crate-nya ini kita bisa set berapa jumlah P-core atau E-core yang mau kita nyalain atau kita matiin. Dan menurut saya dengan custom P-core dan juga E-core ini berguna banget untuk kita bisa menghemat daya. Kalau misalkan lagi nggak butuh aplikasi berat, tapi untuk tes ini saya nyalain semua ya, biar kalian bisa lihat performa maksimalnya kayak apa. Dan kalau kita ngomongin performa gamingnya, dari semua game yang saya coba, itu rata-rata dapatnya average FPS itu di atas 100 dengan settingan rata kanan. Contohnya kayak di game Dota 2, ini kita pakai resolusi bawaan laptopnya ya, jadi 2560x1600 nggak full HD, dan grafiknya ada di best looking. Untuk average FPS-nya dia dapat 117, maksimumnya bisa 121 FPS. Kita lanjut ke game Valorant. Sama juga resolusi bawaan laptopnya 2560x1600 dengan grafiknya high, dan kalau kalian lihat average FPS-nya dia bisa dapat 370 FPS. Gila gak ya? Dan maksimum FPS-nya bisa 544 FPS. Layarnya ini punya refresh rate 240Hz, jadi bisa sinkron in-game Valorant kalian dengan layarnya. Terus di game lain kita coba ya Genshin Impact, resolusi yang bawaan laptopnya juga, grafiknya ada di high, rata kanan, dia bisa stabil 60 FPS, gak ada masalah sama sekali. Kalau game FPS lain kayak Apex, kita coba resolusi bawaan juga, grafiknya high, average FPS juga dapat 166, maksimumnya bisa 187 FPS. Dan sekarang kita coba di game-game AAA yang ada ray tracingnya. Kita coba dulu di Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion kita pakai resolusi Full HD, grafiknya mentok rata kanan very high, DLSS-nya off, ray tracingnya ada di medium, dan hasilnya dia bisa dapat average FPS itu 111 FPS dengan maksimumnya bisa sampai 167 FPS. Untuk minimum FPS-nya aja itu di 73 FPS, jadi masih aman banget. Lanjut ke game Cyberpunk. Cyberpunk kita pakai resolusi bawaannya dia, grafiknya high, terus ray tracingnya ada di ultra, dan hasilnya untuk average FPS dia dapat 160 FPS, maksimumnya bisa 196 FPS. Terakhir kita coba di game Assassin's Valhalla, resolusi Full HD, average FPS dia dapat 161 FPS, maksimumnya bisa tembus 230 FPS. Gila sih ya, jadi untuk game-game yang sekarang laptop ini udah lebih dari cukup. Cuman performa yang bener-bener kenceng tadi harus dikompromi dan harus dibayar dengan temperatur yang agak lumayan. Contohnya di game Apex dia bisa loncat sampai 95 derajat Celcius untuk CPU-nya. Untuk GPU-nya ada di 86 derajat Celcius. Di game Valorant awal-awal dia 85 derajat Celcius terus naik ke 95, dan kalau untuk GPU-nya juga sama di kisaran 80 derajat Celcius. Watch Dogs Legion di awal-awal dia bisa tembus 95 derajat Celcius tapi terus turun di 80 derajat Celcius. Untuk GPU temperaturnya stabil di 75 derajat Celcius. Terus kalau kalian pengen tahu berapa skor Cinebench 13700HX di Asus ROG ini, pertama kita coba seperti biasa skenario rata kanan, jadi laptopnya kondisi dicolok, dan Armoury Crate-nya di best performance. Dan hasilnya untuk single core-nya dia dapat 264, dan multi core-nya kalau kalian lihat di sini dia stabil di kisaran 3300 FPS.
Gila, ini adalah laptop yang paling kenceng di Cinebench R15 yang pernah saya coba. Terus skenario kedua, seperti biasa laptopnya nggak dicas dan kita set di mode balance. Dan hasilnya memang ada penurunan performa, tapi ini penurunan performa juga masih kenceng sebenarnya ya. Single core-nya itu ada di 206, multi-core-nya stabil di kisaran 2000 poin. Kalau kalian mau Cinebench R23, kita juga udah tes. Jadi untuk Cinebench R23, single core-nya itu dia dapat 1809, multi-core-nya itu bisa stabil di 20 ribuan poin. Gila, ini kencang banget. Untuk suhu temperatur Cinebench R15 ya standarnya laptop gaming. Biasa laptop gaming kayak gini dia nyolong-nyolong di 95 derajat Celcius. Di Cinebench R23-nya juga sama 95 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan kita nggak colok terus pakai mode balance, stabilnya itu di 60 derajat Celcius. Tapi diimbangi dengan CPU package power yang nggak sekenceng ketika dicas tadi. Kalau dicas tadi kan bisa 140 watt. Kalau nggak dicas itu di kisaran 50 watt. Terus gimana kalau misalkan Intel Core i7 13700HX ini dikombinasikan dengan RTX 4080 kita gunakan untuk editing. Wah, ini overkill banget sih ya. Di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu 59 detik. Jadi nggak ada 1 menit. Dan kalau kalian pakai untuk rendering 3D, pakai Blender, template BMW, kita coba untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 4 detik. Kalau kalian pengen lebih cepat, pakai GPU-nya yang 4080 dan dia mampu merender dengan durasi waktu 21 detik aja. Gila. Kalau kita lihat bagian dalamnya di sini, kita bisa lihat cooling sistemnya yang sebenarnya udah cukup dingin kalau untuk pemakaian normal tanpa disiksa laptopnya. Tapi ketika kita tes pakai Time Spy, ini ada di skornya itu 94% dan tidak lolos. Tapi perlu diingat ini adalah versi engineering sample. Karena kalau kita lihat heat dissipation-nya untuk suhu permukaannya, dia nggak anget-anget banget kok. Jadi bagian keyboard WASD yang biasanya bakalan sering kita gunakan untuk main game itu hanya di suhu sekitar 38,2 derajat Celcius. Gak ada 40 derajat Celcius yang masih tergolong aman. Terus di bagian dalamnya ini kalau kita beralih ke bawah, kita dapat akses ke semuanya. Kita bisa lihat dual channel RAM-nya. Ada 2 M.2 slot yang udah terisi masing-masing 1 TB. Jadi karena terbacanya di sini 2 TB dan 13.000 Mbps, jadi dia pakai konfigurasi RAID 2 di mana menggabungkan storage 1 dan juga storage satunya digabungkan, speednya pun juga digabungkan. Jadi speed aslinya sebenarnya 6.000-an Mbps karena di RAID 2 jadi 13.000-an Mbps. Dan kalau kalian mau upgrade, sebenarnya nggak usah di-upgrade ya untuk storage-nya ya, karena udah 2 TB. Menurut saya sih udah cukup itu. Terus kalau untuk portnya ini agak beda karena di sini mereka banyakin exhaust dan lampu-lampunya. Jadi port yang biasanya ada di belakang di seri sebelumnya itu dihilangin semua, dipindahin di sisi kiri dan kanan. Yang mana menurut saya agak kurang ya karena bikin kurang rapi kelihatannya. Tapi setidaknya kita tetap dikasih port yang lengkap. Di sisi kiri kita dapat port Ethernet, ada HDMI 2.1, ada satu USB-C Thunderbolt 4 jadi kalian bisa extend lagi pakai external GPU ataupun pakai monitor, dan ada satu USB-C lagi di mana dia juga support dengan DisplayPort. Terus ada audio jack combo dan di sisi kanan cuma ada USB-A. Yang sedikit saya sayangkan untuk kebutuhan saya, laptop ini sebenarnya kalau saya gunakan untuk rendering kan dia kenceng banget ya. Cuman sayangnya dia nggak ada port untuk SD card. Kalau buat saya yang sering mindahin file dari kamera ke laptop ini agak kurang, tapi bisa pakai dongle sih. Tapi kalau misalkan built-in sama laptopnya itu biasanya transfer rate-nya lebih kenceng. Untuk konektivitas yang wireless, Wi-Fi-nya juga udah pakai Wi-Fi 6E, terus juga Bluetooth-nya udah pakai yang terbaru 5.2, gak ada masalah di situ. Sekarang kita bahas masalah baterainya. Baterainya ini sebenarnya secara kapasitas itu udah gede banget, jadi dia 90 Wh dan batas maksimal kalau misalkan kita bawa laptop ke pesawat itu di 100 Wh. Jadi 90 Wh itu sebenarnya udah gede banget. Tapi karena dia konsumsi dayanya juga gede dari prosesor dan juga GPU-nya, jadi ketika kita video playback dia tahannya itu sekitar 8 jam. Kalau misalkan kita gunakan untuk browsing dengan Wi-Fi, brightness 50%, volume 20%, dia tahannya itu sekitar 7 jam 20 menit. Ya sebenarnya udah cukup awet untuk laptop gaming, tapi kalau kita lihat dari 90 Wh-nya ya nggak awet-awet banget. Untuk waktu pengecasannya 0 ke 50% dia butuh waktu 50 menit, untuk sampai full itu kurang lebih butuh 1 jam 20 menit. Bisa secepat itu karena dia disupport adapter yang gede banget, adapternya itu 330 watt. Selain prosesor dan juga GPU-nya yang bikin dia baterainya lebih cepet habis, layarnya juga. Dan bukan dari sisi performanya aja, ini laptop yang paling kenceng yang pernah saya bahas, tapi dari sisi layarnya dia juga merupakan layar laptop gaming terbaik yang pernah saya lihat. Layarnya di sini kita dikasih resolusi QHD+ dan menggunakan ROG Nebula HDR display dengan refresh rate yang kenceng juga. Refresh-nya itu 240 Hz dengan 3 millisecond response time. Warna yang dihasilkan itu bisa lebih cerah, lebih vivid dan juga terlihat realistis. Saya pribadi suka main game dengan refresh rate yang tinggi, dan kalau misalkan untuk ngedit saya juga suka layar tipikal kayak gini karena ya kayak dimanjain aja matanya. Kalau dari sisi layar kayak udah all rounded gitu. Jadi buat main game FPS dia udah punya 240 Hz refresh rate, mau buat editing juga oke.
Jadi mungkin cukup segitu aja review dari Asus ROG Strix Car 16 dengan prosesor terbaru VGA terbarunya kali ini. Ya kita dapat spesifikasi yang bisa dibilang mentok rata kanan walaupun ada beberapa kompromi. Performanya juga kalian lihat sendiri tadi gimana kencengnya di game-game AAA juga dapat 100 FPS. Terus layarnya ini juga udah oke banget. Kalian pengen refresh rate dapat, pengen gambar yang lebih detail dengan resolusi QHD Plus-nya juga dapat. Keyboard tactile-nya cukup nyaman kalau misalkan kalian extreme gamer. Dan yang saya suka dengan performa sekenceng tadi, kipasnya ini nggak seberisik laptop gaming lain. Terus kelebihan lain jelas desain, karena Asus itu kalau masalah gimmick, masalah inovasi mereka number one lah. Tagline-nya aja udah Asus in search of incredible. Jadi desain-desain Asus itu nggak pernah mengecewakan menurut saya, walaupun dia tiap tahun kayak ganti-ganti desain. Kalau untuk kekurangannya webcam sih ya. Kenapa webcamnya masih di 720p, harusnya minimal udah 180p. Kalau alasannya adalah framenya harus tipis di ketiga sisinya. Nah ini kan bagian webcamnya udah ada jambulnya ya. Jadi kalau pakai resolusi 1080p harusnya masih bisa. Terus dia juga nggak ada IR kamera, nggak ada fingerprint. Ya ini memang bukan laptop bisnis, tapi kalau misalkan ada, menurut saya akan lebih oke lagi. Terus karena performanya yang kenceng tadi, ada beberapa kompromi yang harus dibayar. Kayak contohnya dia lumayan berat dan juga lumayan tebal. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkosnya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye. Ya, masih pakai kacamata karena matanya masih sakit guys. Aduh.